Kami ada tugas dari calon guru penggerak. Jadi saya Hastuti Padang, calon guru penggerak dari Kabupaten Toraja angkatan ke-9, Pak. Kami ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh Pak, ada waktunya? Ya, silakan Pak. Baik Pak. Kita santai saja Pak. Oke, ya. Pertanyaan pertama saya. Ya, tapi jangan susah-susah pertanyaannya ya. Iya, tidak apa-apa. Iya, susah-susah ya. Gampang. Ya. Baik Pak. Selama ini menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Oh iya, dilema etika ya. Iya. Ya, memang banyak kasus ya yang terjadi di sekolah. Jadi ya selama ini cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya adalah tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu kasus yang terjadi ya, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Tetapi yang perlu kita tahu dulu apa itu dilema etika atau rujukan moral. Nah, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan. Dia harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan dengan nilai tertentu. Nah, sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ya. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, ya kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, ya, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Nah, jika kasus tersebut merupakan rujukan moral, maka kita harus bersikap tegas, ya, bersikap tegas, tentu berpihak pada kebenaran. Ya, saya kira itu. Ya, menurut saya. Iya, setuju sekali ya, saya setuju dengan Bapak. Ketika itu rujukan moral karena mempertaruhkan benar dan salah, maka itu harus ditindak secara tegas, Pak ya. Ya, Iya. kita harus tegas. Ya, yang mana benar ya kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Menurut Bapak di sekolah ini, yang mana yang paling banyak terjadi, Pak? Dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini dilema etika ya, Dilema etika, Pak. yang banyak terjadi di sekolah. Kalau rujukan moral tidak, Pak ya? Ya, ini ya, jadi dilema etika itu terjadi di sekolah. Ya, saya bisa banyak contohnya, tapi salah satu contohnya yang saya berikan ya. Iya. Ya, misalnya rekan-rekan guru, ya, minta izin karena ada kepentingan keluarga. Iya. Ya, contohlah sakit. Iya. Kalau dia minta izin, katakan, oh anak saya sakit. Nah, di sini dilema. Saya kasih izin, salah. Saya tidak kasih izin, ya salah juga sih. Ya, karena siswa yang ditinggalkan itu kan tidak pernah belajar. Ya, nah guru tidak akan berangkat diberikan izin untuk mengurus keluarganya, kan salah juga. Ya, jadi itu salah satu contoh. Berikut juga ada juga teman-teman, ya karena banyak organisasi yang masuk itu ke situ. Ya, biasa juga ya meninggalkan tugas untuk mengerjakan itu. Ya, jadi serba salah ya. Itu. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Padahal itu jam efektif, Pak ya. Dia efektif. Ya, jam efektif. Ya, jadi dia korbankan tugas pokok untuk mengikuti itu. Ya, satu sisi nilai keadilan buat kelas-kelas yang lain. Di sisi lain, kalau misalnya anaknya sakit, rasa kasihan Pak ya. Ya, kita kasihan sama dia karena keluarganya sakit, anaknya sakit dan lain sebagainya. Nah, tidak adil juga sama siswa karena tidak mendapatkan pelajaran. Haknya di situ. Iya. Baik Pak, kita sepakat Pak ya bahwa yang terjadi di sekolah ini kebanyakan dilema etika. Ya, dilema etika yang paling banyak. Baik Pak, kita melangkah ke pertanyaan berikut. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya terjadi dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Iya. Ya, jadi selama ini cara saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk ya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya adalah dengan ya cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara akurat, ya secara akurat, ya, yaitu keputusan yang telah melalui proses analisis, ya keputusan yang melalui proses analisis kasus ya, yang cermat dan sesuai dengan langkah atau pedoman pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, tentu akan mampu yang mengakomodasi semua ya kepentingan sehingga berdampak pada terciptanya apakah itu lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, betul sekali Pak. Jadi ketika Bapak mau mengambil sebuah keputusan, tentunya ada dampak, ada konsekuensinya. Kita harapkan dampaknya nanti itu
berdampak positif ya Pak Ya. buat semua orang di lingkungan ini. Iya, dan tidak ada orang yang dikorbankan. Dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Iya. Baik Pak. Nah kalau begitu Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah apa nih Pak atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika seperti ini? Oh iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah ya ada beberapa itu. Tentu yang pertama ialah kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Ya, itu yang pertama kita perhatikan. Yang berikut ialah kita menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Nah, sesudah itu kita adakan pengujian, ya, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Ya, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menguji, ya, menguji paradigma benar dan benar apakah kondisi dalam kasus tersebut pilihan keputusan, ya, pilihan keputusannya dianggap ya sama-sama benar. Ya. Yang berikut ialah ini yang terakhir yang dilakukan ialah menerapkan 3 prinsip, ya. Ini 3 prinsip yang harus diterapkan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ya, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa ketujuh. Nah, itu yang perlu diterapkan. Dan sesudah itu ya kita membuat keputusan. Ya, keputusan apa yang kita ambil. Ya. Wah, luar biasa Bapak ya sudah menerapkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Pak ya. Iya, tentunya sebelum yang sudah Bapak sebutkan tadi tentang siapa saja yang terlibat, fakta-fakta, tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal bahwa mengidentifikasi bahwa ini dilema etika atau rujukan moral itu juga sesuatu yang penting. Mengidentifikasi bahwa ada nilai-nilai kebajikan di dalam itu juga penting Pak ya. Dan terakhir baru memutuskan. Baik Pak, luar biasa Pak di sekolah Bapak ya. Nah, yang berikut menurut Bapak hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi saya tidak tahu apakah efektif ini hal yang saya lakukan selama ini, tetapi ya saya melihat dampaknya baik. Ya. Jadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan cara, ya, pengambilan keputusan yang dilakukan secara yang tadi, yaitu bagaimana itu pengambilan keputusannya secara akurat, yaitu keputusannya adalah melalui proses analisis. Ya, jadi perlu dianalisis kalau ada masalah, ya, proses analisis. Jadi kita analisis kasusnya. Jadi dianalisis secara cermat sesuai dengan langkah pedoman. Kan sudah ada langkah pedomannya, sudah ada itu, ya, sesuai dengan langkah pedoman pengambilan dan pengujian keputusan itu akan mampu ya mengakomodasi. Ini yang perlu diperhatikan, mampu mengakomodasi semua kepentingan. Jadi kalau sudah semua mengakomodasi itu, berarti saya kira tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau sudah tidak ada yang dirugikan, saya kira keputusan yang kita ambil itu ya pasti
pasti diterima. Itu yang saya. Dan dianggap efektif Pak ya? Jadi ini sangat efektif. Saya garis bawahi tadi Pak, proses analisis kasus harus cermat, kemudian mengakomodasi semua pihak Pak ya. Itu yang penting di dalam apakah keputusan kita ini sudah efektif atau tidak. Baik Pak, berikutnya Pak nih, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ya, saya garis bawahi tantangan. Adakah tantangan selama ini yang Bapak rasakan ketika akan mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Iya, jadi hal-hal selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Ya, di antaranya ya, adalah kurangnya tersosialisasinya pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral di lingkungan sekolah, ya. Yang mana lagi diperparah dengan adanya sikap apatis guru. Ya, ini sikap apatis guru terhadap pengetahuan baru. Ya. Jadi ada guru atau banyak guru yang bertahan dengan paradigma lama. Ya, jadi pola pikir. Ya. Di mana guru memposisikan diri pada posisi kontrol guru. Ya. Sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga dalam menyelesaikan ya kasus-kasus murid ya masih menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Jadi itulah ya, apalagi kalau di sekolah-sekolah ya itu ya syukur-syukur di sekolah kita ini ya tidak tinggal beberapa orang yang teman-teman itu yang tua ya. Ya, jadi teman-teman kita yang tua itu ini masih memegang prinsip ini. Iya, jadi pola pikirnya itu pola pikir masalah lama. Ya, jadi itu ya. Iya, betul sekali Pak ya, sepakat dengan hal itu. Ketika ada guru atau rekan-rekan kami yang susah mengubah pola pikirnya, susah merubah mindset, maka pemahaman tentang hal-hal yang baru, secara khusus tentang hal ini, pengambilan keputusan mungkin bagi pemimpin seperti Bapak untuk materi ini tentang pengambilan keputusan itu sudah lama Bapak dapat. Tapi bagi kami yang baru, secara khusus bagi saya Pak ya yang baru belajar, selama ini menurut saya ketika mengambil keputusan itu atau dapat kasus di sekolah, oh ini yang benar, ini yang saya langsung ditetapkan, ini yang salah, tanpa melalui prosedur atau langkah-langkah tadi Pak ya. Iya. Ya, itu yang rekan-rekan atau teman-teman guru biasa mengambil keputusan di situ ya tidak memikirkan dari beberapa segi, hanya satu segi saja. Ya, dia melihat satu segi saja, tidak memikirkan ya secara apa. Nah, pokoknya banyak hal-hal yang dipikirkan dalam mengambil keputusan. Sepakat Pak ya. Saya menarik tadi Pak di tantangan Bapak ini tadi Bapak sampaikan bahwa kurangnya sosialisasi pemahaman di rekan-rekan guru. Nah, apakah saya diizinkan nanti Pak ini setelah kegiatan ini mungkin ada waktu nanti saya akan melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada rekan-rekan guru tentang pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral ini Pak. Kalau Bapak izinkan. Oh iya. Ya, kami berterima kasih kalau Ibu bisa memberikan ilmunya kepada ya rekan-rekan kami guru. Ya, dan kami itu terbuka. Ya. Jadi sekolah kita ini terbuka, yang penting untuk kepentingan kemajuan anak kita. Ya. Jadi kami siap. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi kesempatannya Pak. Ya. Nanti saya mungkin diskusikan dengan Bapak waktu yang tepat untuk kita adakan diseminasi tentang materi ini. Oh iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
jadwal atau schedule untuk menyelesaikannya. Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak sudah jalankan selama ini? Oh iya ya. Jadi terus terang untuk saat ini saya tidak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian dilema etika. Ya. Tetapi langsung saya menyelesaikan di tempat prosedur yang saya jalankan. Ya, jadi langsung. Ya, karena kalau mau dijadwalkan, sementara kasus ini butuh penanganan langsung. butuh penanganan langsung. Ya, makanya kan tidak bisa. Nah, jadi nanti setelah ada kasus ya langsung ditangani tindak lanjut. Hari ini juga. Ya, hari ini juga. Makanya kami tidak membuat jadwal. Ya. Kalau kita membuat jadwal, misalnya ada masalah hari ini, baru nanti minggu depan kita jadwalkan. Nah, ini masalah ini bisa tambah rumit. Ya, tambah rumit. Ya, makanya kami tidak membuatkan. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu ya langsung pada saat itu. Ya. Prosedur bentuk atau prosedurnya Pak seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi prosedur yang saya jalankan adalah ya yang pertama dulu ya sama tadi ya. Tidak identifikasi kalau ada masalah ya. Selalu identifikasi Pak ya. Identifikasi dulu. Ya. Sesudah itu ya membuat daftar yang relevan dari dilema. Kita buat daftarnya. Nah sesudah itu mengidentifikasi ya pihak terkait di dalam dilema. Jadi siapa-siapa yang terkait di situ. Ya. Baru kita panggil kita selesai. Luar biasa Pak ya. Ya, yang berikut nih Pak. Nah, pertanyaan kedua dan terakhir Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini? Ya, jadi betul sekali. Saya ini bekerja bukan tidak sendirian. Ya. Jadi saya menggunakan semua potensi yang ada di sekolah. Ya. Tapi yang paling banyak saya libatkan dalam menangani kasus saya wakil kepala sekolah dengan itu. Ya. Jadi saya gunakan semua. Jadi intinya di sini adalah saya gunakan semua potensi yang ada di sekolah, sumber daya manusia yang ada di sekolah. Wali kelas termasuk Pak ya? Masuk wali kelas. Ya. Jadi itu. Jadi wali kelas, BK dan wakil kelas. Itu semua yang saya. Baik Pak. Jadi kolaborasi itu penting Pak ya, Ya. di sebuah institusi. Tanpa kolaborasi mungkin kalau kita kerja sendiri pasti akan rumit Pak. Ya. Seberat apa ya menurut saya seberat apapun pekerjaan. Kalau kita kerja sama semua pasti ringan. Dan sekecil apapun pekerjaan, kalau kita sendirian pasti berat. Ya, Setuju Pak. Ya. Iya. Oke baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Nah dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan tadi dari poin pertama sampai poin ke-7, ya kira-kira nih pembelajaran apa nih Pak yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Secara nih Bapak sudah lama melanglang buana di dunia pendidikan, sebentar lagi Ya, pensiun. tidak juga sih. Ya. Jadi pasti ada pembelajaran yang Bapak dapatkan dari persoalan ini. Ya, apa ya? Ya, jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik ya dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa dalam mengambil keputusan agar keputusan itu akurat ya. Jadi saya garis bawahi keputusan harus akurat ya. Keputusan yang bertanggung jawab ya tentu diperlukan kompetensi ya.
kompetensi diri, kompetensi pengelolaan, kesadaran sosial, dan tidak kalah pentingnya ialah keterampilan yang berhubungan dengan sosial, ya, dan berdampak positif. Nah ini berdampak positif bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak, tetapi semua pihak. Ya, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, ya, sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang ada. Jadi kalau kita sadar kalau ada konsekuensi, jadi memang kita harus mengambil keputusan, tidak boleh apa. Iya, betul Pak, sepakat. Saya kira itu ya. Iya, jadi keputusan yang akurat, bertanggung jawab, berdampak, tentunya akan muncul ketika kita sadar dalam menangani kasus-kasus yang ada. Tentunya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada 4 prinsip, 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah. Iya, itu pemahaman bersama dan itu pengetahuan baru buat saya Pak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa aplikasikan. Ya, terima kasih nih Pak waktunya. Saya sudah mengganggu Bapak. Saya bisa simpulkan atau refleksikan dari apa yang kita dapat hari ini bahwa selama ini ketika Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, Bapak sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada terkait dilema etika Pak ya. Iya. Dan ketika Bapak sudah mengidentifikasinya, secara selalu ketika menanganinya harus dilakukan mengambil keputusan secara akurat, bertanggung jawab dan berdampak, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada Pak ya. Iya. Dan menguntungkan. Berdampak, tidak ada yang merugikan Pak ya bagi semua. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat berharga buat saya Pak untuk kelanjutan tugas saya berikutnya, dan terima kasih atas saran Bapak, usulan Bapak tadi. Ya, saya akan melaksanakan diseminasi untuk tindak lanjut dari kami siap dari siap. Oke, terima kasih banyak Pak sama-sama atas ya. waktunya. Perkenalkan, saya Hastuti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanah Toraja Ibu. Hari ini berniat mau mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolahnya Ibu. Tidak apa-apa Bu ya? Ya, silakan. Baik Ibu, kita langsung saja Bu ya. Pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Dengan cara saya melakukan analisis dengan bantuan beberapa teman. Saya menganalisis kasus-kasus yang kami alami. Ya, baik. Setelah Ibu menganalisis itu, berarti yang pertama diperlukan identifikasi kasus ya. Yang mana yang dilema etika dan yang mana bujukan moral. Oke, baik Ibu. Pertanyaan kedua Ibu nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Keputusan yang kami ambil di sekolah itu tetap berpihak kepada murid, sehingga murid tidak dirugikan dalam setiap pengambilan keputusan. Wah, baik Ibu ya. Jadi pengambilan keputusan selalu didasarkan atas dasar berpihak pada murid. Ya. Jadi dampak positifnya akan dirasakan oleh murid Bu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga nih Bu, menurut Ibu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Ya, yang kami lakukan di sini Bu, baik saya sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru, itu kami menggunakan yaitu 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Iya, 9 langkah Ibu ya.
itu 9 langkah Ibu urutkan secara sistematis atau ada langkah-langkah yang Ibu tidak ambil di dalamnya? Kami berpedoman pada kasusnya Bu. Oh, Kalau tergantung memang kasus. butuh lengkap ya kami pakai, tapi kalau memang saat itu membutuhkan keputusan yang saat itu juga, biasanya itu kami lihat saja yang mana yang urgent sekali. Oh iya, baik Ibu ya. Ya, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif di sini adalah dengan pemecahan secara kolaborasi. Jadi semua pihak-pihak yang terlibat kita libatkan agar keputusan yang terambil memang bisa efektif. Oh iya, baik Ibu. Jadi melibatkan semua wali kelas, orang tua juga, termasuk pimpinan sekolah Ibu sebagai pimpinan sekolah ya. Jadi kolaborasi Ibu ya. Ya baik. Nah, pertanyaan berikut nih Bu. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu ada tantangannya Bu ya. Setiap pengambilan keputusan itu selalu ada tantangan. Mungkin bagi kita sudah benar, Ya. sudah baik, tapi pasti saja ada pihak yang merasa bahwa keputusan itu tidak menguntungkan atau menjadi beban buat mereka. Jadi tantangannya di situ Ibu ya. Ya. Ya baiklah. Yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau yang masalah pengambilan keputusan, di situ kami kembali ke berpedoman kepada tentang mendesak tidak hanya kasus tersebut, karena ada saja kasus yang membutuhkan saat itu sudah harus diputuskan, dan ada juga kasus yang masih membutuhkan beberapa pertimbangan sehingga mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk mengadakan analisis. Oh iya, jadi kalau kasusnya urgent harus selesai hari itu langsung ditangani Bu ya. Tapi kalau kasusnya masih bisa butuh waktu, jadi Ibu buatkan jadwal. Oh iya. Nah, kalau begitu Ibu, nah adakah orang atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kalau kami di sini menggunakan sistem kolaborasi, jadi kita mencari dulu fakta-fakta, kita lihat juga mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga kita berkolaborasi baru mengambil sebuah keputusan. Kalau di sekolah Ibu sendiri, siapa-siapa yang terlibat Ibu? Misalnya itu kami ada yang namanya guru senior, Ya. yang memang sudah sekian lama di sini di sekolah, jadi mereka sudah mengerti bagaimana situasi sekolah, bagaimana tentang siswa kita, bagaimana dengan keadaan guru. Oh baik, jadi melibatkan guru senior, itulah kolaborasinya Ibu ya. Ya baik. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi tentang kolaborasi, tantangan, bagaimana mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu, kita harus berfokus pada siswa. Biar bagaimanapun keputusan tersebut harus tetap titik intinya di situ siswa, berpihak pada murid, sehingga murid lebih diuntungkan daripada pihak-pihak yang merasa bahwa mereka berkepentingan dengan keputusan tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi inti dari pembicaraan kita bahwa dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu dilema etika atau rujukan moral, nah harus berpihak pada murid Ibu ya. Jadi murid harus diuntungkan, dampaknya bagi murid harus baik dan tidak ada dirugikan tentunya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengganggu Ibu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Ibu.